Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman, baru kelihatan lagi saya buat video kali ini. Ya, ini adalah hal yang penting untuk menanggapi Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Mufli Hasbullah. Beliau membuat video di mana beliau mengatakan bahwa saya gegabah karena telah menyebut asumsi terhadap wahyu dan khabar shadiq. Nah, hari ini kita akan buka kitabnya langsung, dan kita juga harus meluruskan kesalahpahaman ini ya, karena mungkin saya harus memahami beliau dan sebagian orang-orang yang mungkin belum bisa mendefinisikan apa itu asumsi. Ya, asumsi sebenarnya bisa kita sebut sebagai hujjah atau argumen ya. Dan itu bukan prasangka, beda antara hujjah dan prasangka. Nanti kita bahas lebih detail, tapi kita lihat dulu video dari Bapak yang terhormat, Bapak dosen Mufli Hasbullah. mengomentari perdebatan itu, dan dia berpihak kepada Guru Gembul, pro kepada Guru Gembul, kemudian mengkritik dan menyalahkan Muhammad Nuruddin bahwa sebetulnya Guru Gembul yang menang. Pada aspek itu juga tidak masalah, tapi saya tertarik juga gitu ya, saya tertarik juga. Lalu saya simak, saya dengarkan, aduh, argumentasi yang bermasalah, pikiran yang bermasalah, jadi saya terpancing, terdorong untuk mengkoreksi lagi gitu ya. Ini catatan untuk Mufti Abqori ya. Ya, jadi ceritanya ini saudara Mufti Wah. Oke, maaf, iklan dulu sebentar ya. Konsep Islam ya, tapi itu hanyalah asumsi selama belum dilakukan pembuktian. Hei, Anda berani sekali berkata begitu. Khobar shadiq itu kan sudah dijelaskan dalam video saya sebelumnya, kemudian dalam video Muhammad Nuruddin oleh Gus Wafi. Khobar shadiq itu adalah ukuran kebenaran selain yang empirik dan rasional, yang ini dari Islamnya. Khobar shadiq itu kan, khobar shadiq atau kabar yang benar itu. Kabar yang benar itu ada dua, ada khobar mutawatir, ada khobar al-mu'ayyad bil mu'jizat. Satu, khobar mutawatir adalah kabar yang diberitakan ya, diinfokan oleh banyak orang sehingga informasinya menjadi kuat. Saya kira sudah jelas ya bahwa beliau mungkin salah memahami apa asumsi itu, apa arti asumsi. Jangan-jangan beliau menyangka bahwa ketika saya mengatakan asumsi berarti itu hanyalah prasangka yang tidak berdasarkan fakta atau kaidah tertentu. Nanti kita akan lihat ada beberapa sumber. Saya sempat mencari referensi hari ini karena tidak terlalu sibuk ya. Kalau sibuk malas nyari referensi itu. Nah, baik, kita kembali ke argumen saya. Ya, yang terhormat Bapak Mufli, Bapak dosen Mufli Hasbullah, beliau ini adalah dosen di kampus saya dulu di S1. Ketika saya S1 saya di UIN Bandung, dan beliau adalah dosen jurusan Sejarah Peradaban Islam. Itu beda fakultas dengan saya, tapi saya punya beberapa kenalan yang berasal dari Sejarah Peradaban Islam, dan tapi saya tidak sempat bertemu beliau ya, belum, karena beda fakultas. Jadi saya ingin memanggil beliau Prof, tapi saya tidak bisa memanggil Prof ke seseorang yang belum saya temui secara langsung ya, atau yang belum bergelar secara resmi, secara akademik profesor. Saya belum bisa memanggil itu, kecuali ada beberapa dosen seperti di Jakarta ini, ada dosen yang menurut saya hebat, meskipun beliau belum Prof, tapi secara keilmuan sudah sangat seimbang dan komprehensif, jadi saya memanggil beliau Prof. Dan syarat selanjutnya adalah harus bertemu langsung, karena memang dari tatapan mata dan dari ruh itu bisa terasa ya. Kalau kata surat At-Tahrim itu, Pak, nuruhum yas'a baina aydihim. Jadi sesama orang muslim, manusia itu sebenarnya mereka ada unsur-unsur cahaya yang bisa saling merasakan, dan itu harus bertemu langsung. Insya Allah kalau saya sudah bertemu beliau langsung, diskusi langsung, mungkin saya akan memanggil beliau Prof ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya mohon izin, Bapak dosen, saya belum sempat memanggil Bapak karena tadi alasan-alasan tadi, belum bertemu, lalu belum secara resmi memiliki gelar tersebut, lalu apalagi ya, itu dua itu ya. Oke. Argumen saya sederhana teman-teman ya. Pertama, kita harus tahu bahwa asumsi itu bukan berarti tidak yakin ya. Asumsi itu, orang bisa sampai pada kata asumsi, itu berarti sudah punya keyakinan yang kuat. Dia sudah
memiliki fakta. Ya, saya berasumsi bahwa Bapak dosen Mufli Hasbullah adalah orang baik. Itu berarti saya sudah punya sederet fakta yang saya bawa untuk sampai kepada asumsi itu. Ya, nanti kita lihat definisi dari ahli. Ada seorang ahli yang menulis buku bestseller, ya, yang mendefinisikan asumsi itu adalah hal yang membawa fakta dan membawa kaidah nanti ya. Oke, sederhananya juga begini. Kalau kita sebut bahwa di dunia ini kita sudah bisa membuktikan akidah Islam secara ilmiah sebagai akidah yang dibenarkan oleh Tuhan, maka apa gunanya hari akhirat nanti? Padahal hari akhirat, hari hisab lah pembuktian yang sebenar-benarnya. Bukan di dunia kita tidak bisa membuktikan, kita hanya bisa berasumsi, berhujjah saja. Nanti kita akan buka kitabnya Lawami'ul Anwar. Di sana ada kata hujjah untuk menunjukkan definisi burhan nanti ya. Oke, jadi sebenarnya ini kan sederhana sekali. Selama masih di dunia itu belum bisa disebut pembuktian, tapi masih asumsi, masih keyakinan yang kuat. Karena apa? Pembuktiannya di yaumul hisab. Itu sederhana ya, jadi tidak usah dibuat ribet. Yang terhormat Bapak dosen Mufli sampai beliau mau mengkafirkan saya, menyatakan bahwa saya keluar dari Islam. Aduh, mohon maaf Pak Mufli. Ya, itu adalah dampak negatif dari ortodoksi yang tidak baik ya. Saya juga kenapa sebenarnya saya ingin sekali betah-betah membaca turas Islami, kitab-kitab yang dibawa oleh ulama-ulama klasik yang memegang ortodoksi, tapi nggak tahu kenapa. Apalagi kalau baca Jarh wa Ta'dil ya, atau kitab-kitab kalam, itu kerjanya ya nyesat-nyesatin orang, ngafir-ngafirkan orang, ya, menghujat, mencela. Itu saya pusing juga baca itu. Makanya saya mau membaca itu dan terpaksa membaca karena memang mata kuliahnya ya. Tapi dari lubuk hati paling dalam, tidak tahu kenapa hati ini tidak betah membaca pertikaian ilmi intelektual kayak begitu. Kalau kita baca buku-buku sekarang kayak Hasan Hanafi atau Al-Jabiri atau Nasr Hamid, itu lebih adem, lebih sejuk ya. Mereka jarang mengkafirkan, menghujat atau mencela. Dan memang kalau baca-baca buku di barat tentang keindahan Islam, itu mereka lebih baik mendefinisikan dan menggambarkannya. Tidak cara-cara timur yang kerjanya mencela, mengkafirkan dan sebagainya. Oke, jadi mohon maaf Pak dosen Mufli Hasbullah yang saya hormati, yang mohon jangan dikafirkan. Karena ini sederhananya adalah argumen tadi bahwa pembuktian sebenarnya nanti ada di akhirat. Yang ketiga adalah kenapa disebut Al-Quran itu mukjizat? Ya, a'jaza yu'jiz itu kan artinya melemahkan. Ya, bukan mubtil, bukan mukhti, bukan menyalahkan atau membatalkan. Tapi dia mu'jiz, a'jaza yu'jiz itu melemahkan asumsi lawan. Kita punya asumsi yang kuat dan pasti asumsi kuat kita ini akan melemahkan asumsi lawan. Ya. Kenapa disebut melemahkan? Karena yang berhak membatalkan nanti adalah di akhirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa disebut yaumul hisab. Dan lagi-lagi kita tidak boleh terlalu optimis dengan keislaman kita bahwa kita akan masuk surga. Ya, dari video sebelumnya kan sudah ada hadis yang menyatakan bahwa sebelum orang-orang non-muslim masuk neraka, itu ada orang-orang muslim yang lebih dahulu diundang ke neraka ya. Kayak golongan tadi ya, yang mati syahid, ya orang alim yang mempelajari ilmu agama, dan yang berinfak. Kenapa mereka lebih dulu masuk ke neraka daripada orang non-muslim? Karena mereka mempunyai hati yang tidak lurus, tidak tulus kepada Tuhan. Ada hadisnya itu, sudah saya sampaikan di video yang keberapa, yang kedua ya, yang judulnya itu apakah guru gembul adalah wali. Silahkan lihat situ ya. Dan ada banyak hadis juga yang menyatakan bahwa perbuatan atau amal kita itu tidak membawa kita masuk surga, tapi yang membawanya adalah rahmat Allah. Nah, jadi itulah ya argumen ketiga kenapa disebut mukjizat, karena dia tidak membatalkan atau membuktikan kesalahan lawan, tapi melemahkan saja. Yang berhak membatalkan adalah Tuhan nanti di hari pembuktian di akhirat. Ya, lanjut. Nanti kita buka kitabnya Pak. Ya, ini adalah definisi asumsi dari penulis buku yang bestseller ya, Douglas Walton. Douglas Walton ini menyusun tesis yang juga luar biasa. Tesisnya itu jadi tesis terbaik. Judulnya itu The Meaning of Can. Arti dari bisa. Dia mendefinisikan bisa itu panjang lebar dan menarik ya. Nah, dia nulis buku juga bestseller. Judulnya Burden of Proof, Presumption, and Argumentation.
Nah, di situ dia menjelaskan bahwa asumsi adalah argumen yang berupaya membawakan fakta dan kaidah. Jadi, ya, asumsi bukan berarti ragu, yang terhormat Bapak dosen. Ya, asumsi itu berarti sudah punya kekuatan yang luar biasa, sudah punya dua hal, fakta dan kaidah. Ya, saya berasumsi bahwa Muslim adalah kesempurnaan hidup. Ya, Muslim, agama yang dibawa Nabi Muhammad, agama Islam adalah ajaran yang paling diterima oleh Tuhan. Kalau nanti mungkin masuk surga, paling awal masuk surganya. Saya percaya itu. Ya, jadi akidah Islam sampai hari akhirat nanti, sampai kiamat nanti, selama masih di dunia, itu hanyalah asumsi. Karena kita tidak bisa membuktikannya secara langsung. Nanti pembuktiannya di akhirat. Ya, oke. Apalagi ya? Tadi saya mau menyampaikan sesuatu. Ya, makanya kenapa di dunia ini disebut kata dunia. Ya, itu secara bahasa diambil dari kata dana, adna. Kalau bentuk maskulinnya itu adna, yang paling rendah. Ketika feminim atau muannas jadi dunia. Dunia itu yang paling rendah. Kehidupan yang paling rendah. Apa artinya kita di sini tidak bisa membuktikan secara langsung di mana Tuhan, di mana malaikat. Karena kita belum dibukakan hal-hal yang gaib di dunia. Nanti di akhirat lah, kehidupan yang lebih tinggi. Makanya dunia itu bentuk muannas dari adna, yang paling rendah. Di sini kita kehidupannya paling rendah. Hanya bisa berasumsi. Pembuktiannya nanti di akhirat. Ya. Nah, kita lanjut, ada ayatnya ya. Di sini kita baca Fussilat ayat 19-21. Ayat 19 sampai ayat 21. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dulu. Ya, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Nanti ketika di akhirat itu dikumpulkanlah musuh-musuh Allah ke neraka, fahum yuza'un, dan mereka dikumpulkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai nanti datanglah pembuktian, ya. Syawahid itu bisa berarti membuktikan ya. Di istilah-istilah bahasa Arab dalam mahkamah ya, atau pengadilan, syawahid itu bukti. Nah, di sini juga dipakai syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Nanti pendengaran, penglihatan dan kulit itu akan bersaksi, membawakan bukti. Bima kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka lakukan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Nanti musuh-musuh Tuhan itu akan bertanya kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu membawa bukti untuk kami, untuk menjatuhkan kami atau bersaksi atas kesalahan kami? Qalu antaqanallah. Mereka kulit-kulit itu berkata, dan juga mata dan telinga berkata, antaqanallah, kami dibuat berbicara oleh Tuhan. Allazi antaqa kulla syai', yang mana Tuhanlah yang bisa membuat segala sesuatu menjadi berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Tuhanlah yang menciptakan kalian kali pertama kali, dan kepadanya lah kalian kembali. Ya. Jadi jelas sekali bahwa pembuktian itu, persaksian dan pembuktian nanti di akhirat. Di sini jelaskan bahwa nanti pendengaran, penglihatan, dan kulit akan membawakan bukti atau menjadi saksi atas kesalahan kita. Dan itu menandakan apa? Pembuktian hanyalah di akhirat. Oke? Kita nanti akan buka kitabnya ya. Oh, ini ada tafsir sedikit. Nah, wal muradu min qaulihi ta'ala ilan nar, ke neraka ya. Tadi ada kata dikumpulkan ke neraka ya. Ya, dikumpulkan ke neraka berarti itu sebenarnya bukan langsung ke neraka kalau menurut Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Wa ta'bir anhu bin nar, ya, pengungkapan kata nar itu sebenarnya adalah ila mauqifil hisab, ke tempat penghisapan. Jadi ada pengadilan nanti di akhirat. Ada pengadilan, pembuktian. Malaikat bersaksi, kulit-kulit kita bersaksi di hadapan Tuhan, menceritakan keburukan kita. Lalu ada syafaat. Syafaat itu ya unsur-unsur yang meringankan, persis mirip-mirip lah pengadilan di dunia. Syafaat itu mungkin unsur-unsur yang meringankan ya. Lalu kalau ada dosa itu unsur-unsur yang memberatkan. Ini ada pembuktian. Mauqifil hisab itu tempat sidang istilahnya, tempat pembuktian. Jadi ya inilah
logika sederhana yang tidak perlu sampai membuat kita berantem sampai mengkafirkan. Anda keluar dari Islam kalau mengatakan hal itu. Bagaimana ini? Bapak dosen Mufli Hasbullah yang saya hormati, semoga kita bisa menjaga perdamaian dan tidak lagi gampang menyalahkan, ya. Oke, kita langsung aja buka kitabnya ya. Ini ada kitab yang luar biasa, Al-Lawami wal Anwar As-Safari ini. Kita buka nih. Ini ya. Ini kitab yang luar biasa fenomenal. Ya. Kalau kurang besar saya besarkan dulu ya. Dan tapi ya kita tidak harus sepenuhnya setuju ya dengan suatu kitab. Kita boleh menghormati, mengagungkan dan mendoakan pemilik kitab itu, tapi kita boleh juga dalam beberapa hal. Saya juga ketika mengkaji kitab ini ada beberapa hal yang saya tidak setuju ya. Dan itu dikuatkan dengan argumen Al-Ghazali. Jadi kalau kita baca Al-Ghazali atau Jalaluddin Rumi, itu kita akan terbawa kepada estetika yang sebenarnya, keindahan Islam. Yang membuat hati kita itu jadi lembut. Tidak lagi ego system, tapi ekosistem. Balik lagi ke kata-kata klasik ya. Oke. Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Nih, kita artikan dulu ya. Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Apa ya artinya? Lawami'ul Anwar, kilauan cahaya Al-Bahiyah yang terang benderang. Wasawati'ul Asrar, dan pancaran rahasia-rahasia Al-Athariyah, yang ditinggalkan atau yang diwarisi. Asar itu peninggalan atau jejak atau warisan, bisa juga ya. Jadi dari namanya aja sudah bagus ya. Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Jadi di sastra itu ada qafiyah, ujungnya itu sama. Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah, Sawati'ul Asrar Al-Athariyah, ujungnya sama. Kilauan cahaya yang terang benderang, Al-Bahiyah itu terang benderang, dan pancaran rahasia yang diwariskan. Nah, sebenarnya kitab Lawami'ul Anwar ini hanyalah syarah atau penjelasan terhadap kitab ya Ad-Durratu Al-Mudhiyatu fi 'Aqdil Firqatil Marudiyah. Ad-Durrah Al-Mudhiyah, mutiara yang mutiara yang bercahaya. Mungkin ya, Al-Mudhiyah. Mutiara yang bercahaya fi 'Aqdil Firqati Al-Marudiyah, dalam keyakinan kelompok yang diridhoi ya. Oke. Ad-Durratu Al-Mudhiyah fi 'Aqdil Firqati Al-Marudiyah ya. Mutiara yang bercahaya, Al-Mudhiyah itu bercahaya di dalam akidah golongan yang diridhoi. Nah, siapa yang menulis ini? Al-alim ya, seorang alim atau ulama, At-Tawilu Al-Ba'u. Ya, ini artinya yang memiliki lengan yang panjang. Maksudnya lengan yang panjang itu berarti berdedikasi, bermanfaat. Al-Wasi'ul Itla, yang mempunyai pengetahuan yang luas. Sahibul Burhan Al-Jali, pemilik bukti yang jelas, yang nyata. Ya, ini dia namanya, Syekh Muhammad bin Ahmad As-Safari ini. Ya, ini beliau yang dikutip juga oleh Gus Wafi ya. Nah, kita langsung aja ke penutup ya. Jadi pembahasan tentang Madarikul Ulum itu di penutup ya. Halaman berapa tadi itu saya lupa. 43 berapa ya? Sebentar ya teman-teman. Madarikul Ulum itu di penutup ya. Nah ini Madarikul Ulum. Oke, jadi kita baca dulu matan dari Ad-Durrah Al-Mudhiyahnya ya, Al-Mudhiyah. Baru nanti kita baca penjelasannya. Nah, matannya seperti ini. Madarikul Ulum fil Ayani. Nah, ini agak sulit juga ya mengartikan Madarikul Ulum, karena kalau dalam konsep fikih, idrok itu artinya balik atau sudah cukup umur. Nah, Madarikul Ulum, nah, bisa kita artikan tahapan-tahapan ilmu sebenarnya. Atau Madarikul Ulum ini ya bisa juga tingkatan-tingkatan ilmu, atau bisa juga capaian menuju ilmu. Fil Ayani, dalam
dalam penglihatan atau dalam pengamatan ya. Mahsuratun fil haddi wal burhani. Ya, terbatas kepada dua hal, yaitu al-had itu batasan-batasan atau definisi, wal burhan dan argumen atau ya argumen. Wa qala qaumun 'inda ashabin nazar, dan sekelompok orang di antara ashabin nazar. Ini agak panjang nih penjelasannya ashabun nazar ini ya. Anggap aja kita sebut sebagai ya mungkin para cendekiawan ya, cendekiawan. Menurut sekelompok daripada cendekiawan atau pemilik ilmu pengetahuan gitu ya, ada tiga, bukan al-hadd wal burhan, ada tiga tahapan ilmu. Yang pertama hasun itu panca indera ya. Lalu akhbaru sahihin. Nah ini juga bisa jadi kajian analisis. Kenapa penulis ad-durrah al-mudiyah ini bisa salah dalam kaidah nahwu ya. Harusnya kan akhbarun sahihatun, karena akhbar itu muannats, jamak taksir. Kenapa di sini akhbar sahih? Sebenarnya bisa pakai konsep idhofah ya, akhbaru sahihin, kabar-kabar dari orang yang benar. Tapi sebenarnya lebih tepatnya akhbarun sahihatun, itu lebih enak ya. Makanya kita sebenarnya boleh mengkritisi ulama-ulama klasik, karena mungkin perkembangan nahwu pada saat itu belum terlalu berkembang seperti sekarang. Ya, harusnya wa akhbarun sahihatun, itu lebih pas, bukan sahihun. Jadi saya terpaksa bacanya wa akhbaru sahihin, jadi idhofah ya, bersandar atau ya jadi sandar, bukan lagi na'at man'ut. Ini konsep dalam nahwu ya, mohon maaf kalau ada yang belum ngerti. Wan nazar itu akal atau penalaran. Jadi tadi di awal penulis ad-durrah al-mudiyah itu menyatakan bahwa tahapan ilmu itu ada dua saja, al-had batasan-batasan atau definisi, al-burhan argumen. Tapi di sini ada lagi pendapat lain yang menyatakan ada tiga. Hasun itu panca indera, akhbar sahih itu khabar sodik ya, sama seperti yang disampaikan oleh Bapak dosen Mufli Hasbullah. Akhbar itu akhbar sahih itu adalah khabar sodik. Lalu an-nazar itu akal atau rasionalisasi. Nah, kita tidak perlu panjang lebar. Saya di sini cuma mau membuktikan bahwa burhan itu yang sering dipakai kata-kata tersebut oleh Ustadz Nuruddin, bahwa burhan itu pembuktian. Ternyata bukan pembuktian. Ada di sini kata tadi saya baca. Ya. Nah, ini fil burhan, dalam burhan ya. Huwa al-hujjah. Ini menurut As-Safari ini, penulis Lawal Mun'ar. Burhan itu adalah hujjah. Hujjah itu artinya apa? Argumen, bukan pembuktian. Wa dalil fil hadis ya, yang membuktikan bahwa hujjah itu burhan itu adalah argumen, bukan pembuktian, adalah hadis as-shadaqatu burhanun. Ini hadis Nabi yang menyatakan bahwa sedekah itu adalah burhan, hujjah, argumen. Ai annaha hujjatun li talabil ajr min annaha apa itu bahasanya itu? Qardun yujazi Allahu bihi alaih. Nah, jadi dia adalah hujjah agar nanti di akhirat itu bisa tolabil ajr, untuk meminta ganjaran di hari akhir. Jadi jelas bahwa burhan atau hujjah, asumsi itu adalah pembuktiannya nanti di hari akhir. Ya, nanti di sini mungkin ada matan tentang akhbar sahih ya. Nah, ini akhbar sahih thabitun rajihun mutabiqun lil waqi'. Dia harus sesuai dengan realitas ya. Ahaduhuma, yang pertama adalah al-mutawatir as-sabit ala al-sanati qaum. Ya, tadi betul khabar mutawatir. Tapi di situ ada kendala nanti ya ketika khabar mutawatir, karena ya dulu juga orang-orang menganggap kisah itu sebagai Tuhan itu juga mutawatir di antara orang-orang yang percaya. Ya, makanya mutawatir di sini sangat-sangat kontroversi. Tapi di sini As-Safar ini menjelaskan bahwa orang-orangnya harus menjadi orang yang jujur dan sebagainya. Ya, samalah dengan kaidah hadis. Kita tidak perlu berlama-lama di situ ya. Yang an-naw' ats-tsani ini, ya, an-naw' ats-tsani adalah
min naw'i al-khabar al-mufid lil ilm. Nah, ini juga penting. Dari diantara dua tersebut yang kedua, dari diantara dua kabar yang mufid lil ilm. Nah, ini juga mufid, bukan membuktikan. Mufid lil ilm itu bukan membuktikan keilmiahan, tapi memberi dampak atau menguatkan suatu ilmu, gitu ya. Adalah khabarur rasul al-mu'ayyad bil mu'jizah. Ya, ini khabar dari Rasul yang diperkuat dengan mukjizah. Nah, nanti di sini sebenarnya di titik akhir. Nah, di bagian akhir ini kontroversi karena agak bertentangan dengan konsep dururiyat dari Imam Ghazali. Nanti kita bahas di kitab selanjutnya ya, karena ini videonya sudah lumayan lama, sudah 25 menit. Ya. Di sini disebutkan bahwa wal ilmu tsabit bi khabari Rasul, ilmu yang lahir dari kabar Rasulullah, yusyabihul ilma as-tsabit bid-darurah, sesama atau setara dengan pengetahuan yang lahir dari logika aksiomatik. Dururiyah itu artinya aksiomatik. Kal mahsusat, seperti panca indera, wal mutawatirat, dan kabar yang mutawatir yang tersebar secara luas. Fit tayakkuni was sibat, dalam hal keyakinan dan sibat. Nah, dalam hal ini penulis As-Safarini menyatakan memang bahwa khabar Rasul itu setara dengan ilmu-ilmu aksioma. Ya, saya juga sepakat dengan itu, tidak ada masalah. Ya, karena tadi permasalahan kita, titik-titik pertengkaran kita adalah apakah asumsi itu ragu atau enggak, dan apakah betul buruhan itu adalah pembuktian. Ternyata enggak. Di sini tadi As-Safarini menyatakan itu adalah hujjah yang nanti dibuktikannya ketika di akhirat. Oke, saya kira itu. Terima kasih Bapak Dr. Muflih, Bapak dosen Muflih Hasbullah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Saya ingin sekali bertemu dengan Bapak. Semoga suatu saat kita bisa bersilaturahmi dan saya bisa masuk ke kelasnya Bapak untuk mendengarkan ilmu dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.